Halo guys, jadi pada video ini aku akan buat tutorial penggunaan aplikasi SPSS dengan data rancangan acak kelompok. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, tampilan yang tampilan awal dari aplikasi SPSS-nya itu akan seperti ini dan kita eh, pengeditan awalnya itu di variable view. Jadi klik variable view yang ada di bawah sebelah kanan, sebelah kiri. Setelah itu, saya di sini mempunyai sebuah data rancangan acak kelompok yang sudah saya susun sebelumnya. Jadi penyusunan dari eh, penulisan dari data-data ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah dari kiri akan ke kanan atau dari kiri akan ke bawah itu disesuaikan dengan perlakuan dan blok ulangan dan sebagainya. Data ini merupakan pemanfaatan biochar pada rata-rata indeks keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada tanaman kangkung. Dengan 5 perlakuan di mana P0 sama dengan kontrol atau tanpa biochar, lalu P1 biochar limbah kayu sebanyak 500 gram meter kuadrat, lalu P2 biochar limbah kayu 100 gram meter kuadrat, lalu P3 biochar tempurung kelapa 500 gram meter kuadrat, lalu P4 biochar tempurung kelapa 1000 gram meter kuadrat. Dengan pengelompokan sebanyak 4, yaitu kelompok pertama itu 5 hari setelah tanam, kelompok 2 10 hari setelah tanam, kelompok 3 15 hari setelah tanam, dan kelompok 4 20 hari setelah tanam, di mana hasil yang akan kita dapatkan berupa rata-rata indeks keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada tanaman kangkung dengan banyak data sebanyak 20 data. Jadi langsung saja kita pindah ke SPSS-nya yang sudah tadi kita buat. Kita buka di sini sudah di variable view. Di sini kita tulis perlakuan. Lalu enter. Di sini kita tulis kelompok. Kelompok itu sama saja dengan ulangan, tetapi pada rancangan acak kelompok ini biasanya penggunaan istilahnya adalah kelompok. Atau kalau memang misalnya mau dua, ini tinggal dikasih tanda eh, garis di bawah, lalu kita tulis ulangan. Karena di SPSS ini tidak bisa menggunakan tanda spasi yang di variable view-nya ini. Lalu enter, dan kita tulis hasil. Desimal perlakuan dan kelompok kita hapus saja karena tidak memerlukan desimal. Label kita lihat dari data yang kita miliki tadi, di mana perlakuannya itu berupa uh, biochar ya. Semuanya penggunaan biochar. Kita tulis di sini biochar. Lalu pada kelompok ulangannya itu adalah indeks keanekaragaman. Dan hasil yang akan didapat adalah kita lihat lagi dari data. Rata-rata indeks keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada tanaman kangkung. Kita pindah ke sini. Arthropoda permukaan ini. Nah, setelah itu kita rubah values-nya, di mana values-nya ini berupa
lihat dari data tadi. Nah, perlakuan satu ini P0 sama dengan kontrol P1 biochar limbah kayu, biochar limbah 2 dan seterusnya kita rubah di sini. Yang perlakuan values-nya kita klik tanda plus ini 1 P0 sama dengan tanpa biochar atau dalam kurung kontrol. Lalu klik enter. 2 P1 sama dengan, kita lihat lagi dari datanya, biochar 500 enter. 3 kita lihat lagi, ini semuanya dipindahkan ke values-nya ya. Ini berarti P2 setelah itu kita klik OK. Pada kelompok atau ulangan ini kita tulis 5 hari setelah tanam, 10 hari setelah tanam, dan seterusnya dan seterusnya. Kita rubah di sini. Kita klik plus tanda plus ini, lalu 1 kita geser kursornya 5 hari setelah tanam, enter. 2 10 hari setelah tanam, 3 15 hari setelah tanam, dan yang terakhir 4 20 hari setelah tanam. Klik OK. Nah, setelah dari variabel view ini sudah selesai, dari nama, desimalnya sudah kita rubah, label dan values-nya sudah kita rubah, kita klik data view yang ada di pojok kiri bawah ini, dan yang ininya kita rapikan saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa kita balik lagi ke data yang kita miliki. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya satu persatu dengan cara manual, ataupun bisa juga dengan cara copy paste. Jadi kita tinggal blok semua yang ada di sini. Kita klik kanan, lalu salin. Buka lagi, balik lagi ke SPSS-nya. Klik kolom pertama, klik kanan, dan paste. Nah, ini sudah ada values-nya ya. Jadi kalau sudah ada values-nya kayak gini, ini akan muncul yang sudah tadi kita rubah. Sebenarnya itu sama kayak gini. Ini karena values-nya sudah kita edit, jadi tampilannya akan seperti ini. Dari penulisan data-data yang kita miliki, data-data yang dimiliki ini disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Apakah nanti dari penulisannya dari kiri akan ke kanan atau dari kanan akan ke kiri. Nah, penulisan punya saya ini tuh dari kiri ke kanan. Jadi datanya tuh seperti ini. Kalau misalnya dari kiri ke bawah, itu akan dirubah. Jadi di sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, dan di sini 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3, itu yang beda. Tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapat nanti pas di outputnya. Jadi itu hanya kebutuhan penulisan saja. Oke, kita lanjut. Setelah datanya ini semua sudah kita masukkan ke dalam aplikasinya, kita klik Analyze, habis itu pilih General Linear Model dan Univariate. Kita klik
Pada dependent variable itu kita pilih yang hasil atau rata-rata indeks keanekaragaman. Nah, pada Fix faktor itu kita pilih dua-duanya. Biochar-nya perlakuannya terlebih dahulu dan indeks keanekaragamannya. Setelah itu kita klik model, klik ini, lalu ini interaction-nya kita ganti ke main effect, lalu kita dua-duanya kita masukkan perlakuan dan ulangan. Kita klik continue. Setelah itu option descriptive statistik kita pilih dan homogeneity test, continue, dan yang terakhir adalah post hoc di mana ini perlakuan dan ulangan ini kita masukkan semuanya. Kita pilih LSD, 2K dan juga dan continue dan oke. Nah, maka ini adalah output yang akan keluar dari data-data yang sudah kita masukkan tadi. Cara save-nya itu tinggal kita klik yang ini, file. Kita klik yang ini, yang save this document. Lalu kita pilih dokumennya ini akan kita masukkan kemana. Saya akan masukkan ke dokumen. Dan saya akan masukkan ke sini. Output RA. Kita save. Nah, jika tanda bintang yang ada di kanan, di kiri atas sini, kan kiri paling atas di output track itu biasanya ada tanda bintang, itu tandanya belum tersimpan. Tapi kalau misalnya tanda bintangnya ini sudah hilang, berarti itu sudah tersimpan. Kita kembalikan ke datanya juga. Nah, ini Untitled ini masih ada bintangnya. Jadi kita save, klik ini save this file. Kita pilih akan disimpan di mana file ini. Kita samakan saja tadi dokumen dan bahan rancu. Kita ganti namanya data RA. Kita save. Nah, sini sudah hilang. Ini sudah selesai artinya. Itu aja untuk video tutorialnya. Semoga membantu dan bisa membuat kalian paham dengan bahasa yang rancu dari saya. Terima kasih. Bye-bye.